malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya? Kiranya kabar sukacita, kabar kebaikan selalu menghampiri Bapak Ibu Saudara di tempat ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita berbagai hal melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya sungguh bersyukur bila mana Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh meluangkan waktunya untuk boleh hadir, untuk boleh menyaksikan, bahkan untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya berkatnya selalu tercurah bagi Bapak Ibu Saudara yang boleh datang, yang boleh mendengarkan, bahkan menyaksikan mesbah doa malam kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan ibadah kita, lebih dalam lagi kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami sungguh berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang hari-hari kami, sepanjang aktivitas kami. Tuhan masih terus menyertai kami hingga pada malam hari ini. Ini kami Bapa, anak-anak Tuhan yang boleh hadir, yang boleh mau datang kepada Tuhan melalui mesbah malam kami ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Bapa. Kami mau terus datang ke hadirat-Mu Bapa, sebab kami selalu butuh Engkau, sebab kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Hadir Engkau Bapa, urapi setiap kami. Roh Kudus-Mu yang terus tercurah bagi setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai doa malam kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang ke hadirat Tuhan, membawa seluruh hidup kita, membawa hati kita. Kita angkat lagu pujian kita ini untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
sebab kami butuhkan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami mau terus menyembah-Mu. Kami selalu butuh Yesus, kami tak dapat hidup tanpa Yesus. Terus genggam erat tangan kami Bapa, sebab kami butuh Engkau. Kami mau terus datang bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, semuanya Kau
sehingga pada malam hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, saat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi hidup kami dan menjadi terang bagi setiap langkah kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami agar kami dapat hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kita bisa kembali berjumpa dalam program Esbah Malam. Bapak Ibu, program ini adalah program yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya hashtag dari program ini adalah dekat Tuhan. Boleh tik di kolom komentar atau di kolom chat, katakan saya mau dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan. Dan saatnya saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, dalam menghadapi tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menanggungnya dan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Saya ajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal 30 ayat 26. Saya akan baca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pelanduk adalah bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Puji Tuhan, yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita seringkali mengukur kesuksesan dari kekuatan. Entah itu kekuatan ekonomi, entah itu kekuatan jabatan, entah itu kekuatan relasi atau kemampuan diri kita sendiri. Dunia berkata yang kuat, yang bertahan. Tetapi Alkitab ternyata menyampaikan kepada kita sebuah paradoks bahwa yang lemah pun dapat bertahan atau bahkan mengalami kemenangan. Sebenarnya kesuksesan itu atau kebertahanan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan ditentukan oleh kekuatan apa yang kita miliki. Bukan terletak pada diri kita, tetapi terletak pada siapa yang menjadi sandaran hidup kita. Nah, dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 26 ini kita lihat bahwa penulis kitab Amsal, yaitu Agur, dalam pasal 30 ini sedang menyampaikan fenomena alam. Dan dia menyebutkan ada seekor binatang yang bernama pelanduk. Nah, Bapak Ibu, pelanduk itu adalah sejenis binatang yang lemah. Pelanduk tidak memiliki cakar seperti singa. Pelanduk tidak bisa berlari kencang seperti rusa. Pelanduk tidak memiliki mata yang tajam seperti elang. Pelanduk adalah seekor binatang yang lemah atau mungkin tidak memiliki kekuatan. Tetapi di sini kita ditunjukkan bahwa kita pun dapat belajar dari seekor binatang yang lemah itu yang bernama pelanduk tadi. Jadi pelanduk ini menjadi gambaran siapa kita manusia. Kita manusia yang rapuh, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita seperti pelanduk, gak ada kekuatan sebenarnya yang kita miliki yang berasal dari diri kita sendiri. Pelanduk secara alamiah mudah diserang, Bapak Ibu Saudara. Pelanduk tidak berdaya. Nah, dengan demikian kita lihat Alkitab tidak pernah menyangkali atau menutup-nutupi kelemahan manusia. Justru Alkitab mengajarkan ketika kita mengakui kelemahan kita dan kita datang kepada Tuhan, maka justru kita akan mendapatkan kemenangan. Pengakuan atas kelemahan yang kita miliki sebagai manusia, Bapak Ibu, pengakuan atas keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia itu adalah awal dari hikmat yang akan kita terima daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa pelanduk adalah bangsa yang lemah. Yang ingin saya sampaikan dalam bagian pertama dari kitab Amsal pasal 30 ayat 26 bagian A ini adalah
kelemahan tidak menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu, kadang-kadang orang gagal itu bukan karena tidak kuat atau bukan karena lemah, tapi seringkali karena tidak memiliki hikmat. Dari sini kita belajar ternyata yang lebih penting itu adalah hikmat dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Lalu dikatakan di dalam bagian kedua bahwa tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Disinilah letak hikmat pelanduk, Bapak Ibu Saudara. Walaupun ia lemah, ia tidak membangun rumahnya di tempat yang terbuka. Walaupun ia lemah, ia tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri. Karena dia tahu dia lemah. Maka konyol ketika pelanduk bergantung kepada kekuatannya yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi dia memilih tempat perlindungan yang kokoh. Yaitu apa Bapak Ibu? Bukit batu. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, bukit batu itu seringkali menggambarkan Tuhan sendiri. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 2 dikatakan Tuhan adalah gunung batu keselamatanku. Bahkan Yesus pun dikatakan sebagai fondasi yang kuat, dasar yang teguh. Jadi ini adalah gambaran tentang Tuhan sendiri. Ketika Alkitab berbicara tentang bukit batu, Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal pasal 30 ini, itu sedang menceritakan tentang Tuhan sendiri. Jadi kunci pelanduk bukan kekuatan tetapi posisi. Apa yang kita pelajari dari bagian ini, Bapak Ibu? Mari kita sadari bahwa kekuatan hidup kita bukan pada diri kita, tapi pada tempat di mana kita bersandar, Bapak Ibu. Orang yang dekat sama Tuhan akan mendapatkan perlindungan yang sejati. Dan keamanan sejati, Bapak Ibu Saudara, itu hanya kita dapatkan ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi jangan kita membangun hidup kita di atas pasir dunia, tetapi mari kita bangun hidup kita itu di atas batunya Tuhan. Nah dari sini Bapak Saudara, kita lihat bahwa yang menjadi kekuatan atau keamanan sejati kita adalah Tuhan sendiri. Bukan jabatan kita tadi, bukan ekonomi kita tadi, bukan relasi kita tadi, bukan kemampuan diri kita tadi. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak kecil yang tidak memiliki kekuatan, yang tampak tidak berdaya, tapi dia berjalan di tengah badai. Dan dia mampu melewati badai itu. Kenapa? Ternyata dia berjalan sambil memegang tangan ayahnya. Kekuatan si anak kecil bukan dari dirinya. Karena dia pasti kalah dengan badai itu. Tapi kekuatan dia yang membuat dia bertahan, bahkan menang melewati badai itu adalah dari ayahnya. Di mana dia memegang erat tangan ayahnya. Bapak Saudara, mari kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita yang kuat. Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Jangan sombong dengan kekuatan yang kita miliki. Karena kekuatan kita itu tidak ada apa-apanya bila kita bandingkan dengan Tuhan kita. Maukah kita hari ini belajar untuk bergantung penuh sama Tuhan? Meskipun kita lemah, ternyata kita menjadi orang-orang yang tak terkalahkan sama sekali. Biarlah berkat Tuhan terus melimpah atas hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada malam hari ini. Biarlah roh hikmat, kebijaksanaan itu terus ada dalam setiap pribadi kita yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mempekerjakan itu dalam setiap pribadi kita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diberkati kebenaran firman Tuhan, boleh dong klik di kolom komentar, katakan aku diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat sebentar kita akan menaikkan dua-dua syafaat, dua-dua kerinduan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang rindu didoakan, ada permohonan doa-doa khusus, boleh ketik di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kerinduan kita, mari kita angkat lagu pujian ini untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Yesuslah perisai kita.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita satukan hati kita. Bapak di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang hari Tuhan sudah pelihara kami. Hingga malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk bersekutu, bersaat teduh bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kami, di tempat kami masing-masing melalui program Mesbah Malam Dekat dengan Tuhan hari ini. Terima kasih buat pujian yang telah kami naikkan, yang membangkitkan iman kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang ingatkan dan kuatkan setiap kami, bahwa kekuatan kami bukanlah kepada diri kami, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami untuk terus bersandar dan memiliki hikmat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam Mesbah Malam ini. Berkati setiap mereka, pakai lebih dahsyat luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka. Yang mulai jauh dari Tuhan, Tuhan yang tangkap mereka. Supaya mereka dekat kembali dengan Tuhan. Dan mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, terima kasih, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus. Buat masalah-masalah baik kesehatan, ekonomi kami. Masalah dalam studi kami, usaha kami dan pekerjaan kami. Kami mau bawa kepada Tuhan. Dan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami yang sejati. Satu-satunya pengharapan yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan istirahat malam kami. Berkati kami. Kami tidur dengan tenang. Mendapatkan mimpi yang indah. Dan besok pagi kami bangun tepat pada waktunya. Kembali memuji Tuhan. Kembali meninggikan nama Tuhan lewat saat teduh kami. Membaca firman Tuhan dan melakukan segala aktivitas kami. Setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan. Biar Tuhan yang tolong mereka. Tuhan yang membantu mereka. Tuhan yang melawat mereka semuanya. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kami akhiri Mesbah Malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, mari kita arahkan hati kita buka tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan, Amen. God bless you all, selamat malam.